Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan penjelasan betapa Syekh Wahabi, panutan-panutan Wahabi kurang ajar kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pemahaman sahabat Rasulullah, amalan sahabat Rasulullah atau amalan generasi salaf kalau tidak sama dengan faham Wahabi, maka oleh Wahabi akan ditolak. Yang pertama dalam kajian ini adalah pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam kitab Mukhtasar Siyah Rasul yang membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuduh sebagian sahabat Rasulullah dengan bodoh dan berperilaku buruk. Muhammad bin Abdul Wahhab di sini terlalu dalam di dalam mengomentari pertikaian di antara sahabat Rasulullah, sampai-sampai menuduh sebagian sahabat Rasulullah orang yang bodoh, orang yang sesat dan berperilaku buruk. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis di dalam kitabnya Falamma qadamu, ketika mereka datang ala Muawiyah, kepada sahabat Muawiyah. Maksudnya mereka yang datang ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah ya. Akramahum, maka sahabat Muawiyah memuliakan mereka, wa ta'allafahum, dan berbuat lembut kepada mereka, wa nasohahum, dan memberi nasihat kepada mereka, fa ajabahu mutakallimuhum, lalu pembicara dari mereka itu menjawab bikalamin fihi sana'atun, dengan jawaban yang di situ ada perkataan yang kasar. Thumma nasohahum, kemudian sahabat Muawiyah memberi nasihat kepada mereka, fatamadau, maka mereka tetap fi ghayyihim, di dalam kesesatannya, wa jahalatihim, dan di dalam kebodohannya, wa syarrihim, dan di dalam keburukannya. Dari sini kita faham betapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak sopan, bahkan kurang ajar terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak terlalu mendalam dan tidak tahu bahwa yang datang kepada Sayyidina Muawiyah itu adalah sahabat Rasulullah, maka termasuk ma'dzur, bisa diampuni. Dan memang jika kita membaca komentar-komentar ulama yang semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita akan menemukan bahwa kata para ulama tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak terlalu berilmu, atau dalam bahasa kasarnya bodoh seperti itu. Akan tetapi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahu bahwa yang datang kepada Sayyidina Muawiyah adalah sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian terjadi dialog antara sahabat Rasulullah dengan sahabat Sayyidina Muawiyah, lalu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab digambarkan sebagai sahabat yang tersesat, sahabat yang bodoh, sahabat yang berada di dalam keburukan dan kejelekan. Nah, di sini tidak ada ampunan lagi. Kenapa? Karena pertama, sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita umat Nabi Muhammad tidak boleh terlalu dalam di dalam mengomentari pertikaian atau peperangan di antara sahabat Rasulullah. Kemudian yang kedua, bahwa keadilan dan kebaikan, dan bahwa sahabat Rasulullah itu generasi yang terbaik, dan bahwa mereka itu adil, itu ditetapkan secara qat'i ada di dalam Al-Quran. Sedangkan sejarah atau riwayat yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah di antara mereka itu tidak qat'i. Berarti yang qat'i pasti mengalahkan yang tidak qat'i. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Syekh Wahabi, panutan Wahabi yang kurang ajar kepada sahabat Rasulullah adalah Syekh Albani. Syekh Albani ini oleh orang-orang Wahabi dikatakan sebagai mujaddid, bahkan dikatakan sebagai mujtahid mutlak, ya, sebagai ulama besar. Ternyata Syekh Albani ini kurang ajar kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Al-Albani menuduh Sayyidina Abu Hurairah berbuat bid'ah, walaupun Syekh Albani tidak menuduh sahabat Abu Hurairah sebagai orang yang mubtadi atau ahli bid'ah. Penjelasan ini ada di Silsilatul Huda wan Nur, sebuah kaset ya, kajian dari Syekh Albani. Ucapannya seperti ini: Atharu Abi Hurairah hadzal ladzi yunassu ala annahu kana yaqumu yaumal jum'ah qabla shalah.
Asarnya sahabat Abu Hurairah yang dijelaskan bahwa sahabat Abu Hurairah berdiri pada hari Jumat sebelum sholat, ya'idun nas wa yudzakiruhum, memberi mau'idhah kepada orang-orang dan mengingatkan mereka, yasluhu ayakuna mithalan solihan likaunil bid'ah wa takunu taqu'u mir rajulin alimin wa laysa ma dzalika huwa mubtadi'an. Hal ini sangat pantas untuk dijadikan contoh sebagai adanya bid'ah yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut bukan ahli bid'ah. Jadi menurut Syekh Albani, sahabat Rasulullah adalah pernah melakukan bid'ah, yaitu berdiri di hari Jumat sebelum sholat dan memberi mau'idhah kepada orang-orang. Ini oleh Syekh Albani disebut sebagai amalan bid'ah. Padahal kalau kita mendengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz Wahabi, syekh-syekh Wahabi mengenai bid'ah, ini ngeri sekali. Kata mereka, orang yang melakukan bid'ah itu adalah sesat masuk neraka, sesat masuk neraka. Ini kan luar biasa tuduhan Syekh Albani kepada sahabat Abu Hurairah. Berarti sahabat Abu Hurairah melakukan kesesatan, melakukan sesuatu yang bisa membuat sahabat Abu Hurairah masuk neraka. Luar biasa Syekh Albani, sang mujaddid Wahabi, kurang ajar kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Syekh Wahabi yang tidak sopan bahkan kurang ajar terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin ini menuduh Sayyidina Amr bin As menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam hadis Sahih Muslim ada riwayat seperti ini. An Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, bahwa Amr bin As itu berkata begini, idza dafantumuni faqimu haula qabri, jika kalian sudah memendamku maka kalian berdirilah di sekeliling kuburanku. Qadramatun haru jazurun wa yuksamu lahmuha hatta astanisu bikum, seukuran unta disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan, hatta astanisabikum, sehingga aku merasa tentram bersama kalian, wa alama, dan aku mengetahui madza uraji'u bihi rusula rabbi, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ini pesan dari sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin As. Kemudian Ibnu Utsaimin ini sok tahu ya, sok lebih pintar dari sahabat Amr bin As, lalu berkomentar seperti ini, hadza ijtihadun minhu, hal ini adalah ijtihad dari sahabat Amr bin As, lakinnahu ijtihadun la nuwafiquhu, tetapi ini adalah ijtihad yang mana kami, maksudnya adalah Ibnu Utsaimin dan para Wahabi, itu tidak mencocokinya atau tidak setuju dengannya, li'anna hadyan nabi akmal min hadyi ghairihi, karena ajaran Rasulullah lebih sempurna daripada ajaran orang lain. Berarti secara tidak langsung Ibnu Utsaimin, Syekh Wahabi Ibnu Utsaimin ini menuduh bahwa sahabat Amr bin As melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang ajar dan tidak sopan kepada sahabat Rasulullah. Komentar kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, asar sahabat Amr bin As ini adalah di dalam hukum marfu, yakni bahwa amalan ini adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh sahabat Amr bin As. Karena masalah seperti ini masalah gaib, sahabat Rasulullah tidak mungkin melakukan atau sok tahu di dalam masalah gaib tanpa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita fahami bahwa amalan sahabat atau pemahaman sahabat Rasulullah, pemahaman generasi salaf, kalau tidak sama dengan pemahaman para Wahabi, akan ditolak oleh orang-orang Wahabi. Luar biasa memang Wahabi ini.